Mandalika
Yang ngisi kursi yang di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka dengan tamu kehormatan kita dari Sulawesi, dari Uniprima. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan tamu kehormatan kita Bapak Profesor Dr. Haji Imran Ismail MS yang sama-sama kita hormati. Untuk lebih barokahnya acara ini, mari kita sama-sama membuka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan sekaligus kata pengantar dari Pak Rektor, Bapak Dr. Haji Arsyad Abdul Ghani, MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Rektor Uniprima, Universitas Puang Ni Manggalatung. Nah, susah sebutnya, Sengkang, Sulawesi Selatan. Bapak Profesor Dr. Haji Imran Ismail MS, serta mungkin ada Bapak Wakil Rektor yang ikut melalui Zoom di Sulawesi Selatan. Saya hormati para Wakil Rektor, kepala dekan, kepala biro, kepala lembaga yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober kita bisa silaturahim di ruang rapat sederhana nih Pak Prof, kampus Universitas Muhammadiyah Mataram yang kami singkat UMMAT, Pak. Jadi karena Universitas Muhammadiyah ini banyak, jadi kita mengambil sinonim yang beda-beda. Kalau Makassar, Unmuh Makassar, UMM itu miliknya Malang. Nah dulu sempat UM Mataram, ada UM Magelang, UM Medan, UMSU kalau Medan itu. Nah kami singkat saja, jadi UMMAT, Universitas Muhammadiyah Mataram. Mari kita bersyukur bahwa kita tidak menduga, karena terus terang Pak Prof Imran ini saudara saya. Jadi baru sekarang ketemu, padahal kita di grup ilmuwan Bima Dompu itu kita komunikasi, tapi baru sekarang saya kaget karena kebetulan ada keluarga yang nikah besok itu, diundang Pak Prof, anak sepupunya. Sehingga hadir sekaligus saja beliau sebagai rektor ya membuat MOU dengan kita gitu. Nah ini kita berterima kasih pada Pak Prof. Sempat berpikir buat MOU, kita tidak sempat berpikir itu kan. Padahal itu menjadi kebutuhan kita di perguruan tinggi. Saya perkenalkan dulu nih Bu Pak Prof, ini satu-satunya ibu yang hadir nih. Bu Wakil Rektor 2, Ibu Lamusiah MSI. Beliau ini dosen FKIP, asalnya dari Ncera, Bima. Nah, ini Pak Ibu Lamusia. Sebelahnya Pak Dr. Andus Haji Abdurrahman, MM, mantan Dekan FISIP, sekarang Kepala Biro Akademik. Nah, sebelahnya
Dr. Andus Ismail Ghani MM. Nah, ini kepala SPI. Nah, jaminan Satuan Pengawas Internal. SPI. Sebelahnya Dr. Sahrir Idris, ya ada di grup itu, Pak. Nah, Sahrir Idris ini Ketua LPPM, Lembaga Pengabdian Pengabdian. Jadi sebelahnya Pak Salmin, ini unit bisnis kita, unit bisnis. Kemudian ini sebelah kiri Ustadz ini Dr. Andus Abdul Wahab MAG, mantan dekan Fakultas Agama Islam, sekarang menjadi kita namanya Ketua Lembaga Pengembangan Pengenalan AIK, Pak, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu memang di ciri khasnya perguruan Muhammadiyah harus punya itu. Nah, sebelahnya Dr. Muhammad Nizar, di dekan FKIP. Nah, sebelahnya Pak Dedi, wakil dekan 1 FISIP. Sebelahnya Fauji Bafadal, Lembaga Bahasa. Kemudian Pak Cyril Ehrom dari wakil dekan 1 Fakultas Pertanian. Sebelahnya Pak Habibur Rahman, Kabak Humas, Pak. Nah, inilah yang bisa hadir pada hari Sabtu ini karena memang Sabtu itu libur, di samping juga ada kegiatan. Kami ada kedatangan tamu dari Kemendikbud, Ibu WR3 sama Pak Amil yang selalu komunikasi sama Prof, mendampingi tamu untuk melakukan monitor terhadap beasiswa dan UKT, bidik misi dan UKT. Bapak Ibu hadirin saya hormati, MOU menjadi sebuah kebutuhan di kurikulum Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini. Karena memang semestinya bukan karena kampus Merdeka atau kurikulum Merdeka Belajar, kerjasama antar perguruan tinggi menjadi suatu kebutuhan. Karena sekarang di era digitalisasi dan di era industrialisasi, era teknologi sekarang, tidak ada sesuatu yang kita bisa kerja sendiri tanpa ada kolaborasi dengan orang lain. Ternyata orang-orang sukses di negara-negara maju itu bukan karena individu. Mereka semua adalah karena kolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, kalau kita membaca di perusahaan besar, tidak ada orang yang memegang mayoritas saham. Tapi di Indonesia ada, karena itu bedanya. Di Indonesia orang bisa memegang lebih 50% saham, tapi di negara-negara maju kita membaca tidak ada seseorang yang bisa menguasai perusahaan itu dengan saham mayoritas. Nah, inilah bedanya mungkin di Indonesia ya Pak Prof. Nah, ini yang kita mungkin sulit menjadi negara maju seperti Eropa dan Amerika. Nah, oleh karena itu kita di perguruan tinggi membutuhkan kerjasama kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi maupun industri tentunya dalam rangka memajukan dunia perguruan tinggi. Nah, inilah salah satu kelemahan kita selama ini, kita terpaku dengan proses pembelajaran di kelas. Padahal perguruan tinggi adalah lembaga yang harus membangun, menyiapkan sumber daya manusia untuk bisa menciptakan dan membuat lapangan kerja, bukan mencari kerja semestinya. Nah, selama ini kita menyiapkan alumni output kita hanya untuk mencari pekerjaan, tapi belum mampu kita menghasilkan output yang bisa menciptakan dunia kerja. Nah, oleh karena itu dengan bekerja sama dengan mencari pengalaman di berbagai tempat, terutama di kalangan perguruan tinggi yang maju, Sulawesi Selatan merupakan, silakan. Ini Ibu Dekan Fakultas Hukum. Di Sulawesi Selatan merupakan daerah indikator kemajuan pendidikan di wilayah timur. Jadi kita harus, tidak ada yang tidak tahu bahwa di luar Jawa itu adalah Sulawesi Selatan, Makassar. Universitas Hasanuddin, salah satu perguruan tinggi terbaik untuk Indonesia. Nah, di sebagian barat, ya ada USU, Universitas Sumatera Utara. Nah, kita di Nusa Tenggara, Pak Prof, hanya dua perguruan tinggi negeri, ada UNRAM dan ada UIN. Nah, perguruan tinggi swasta ada 56 di NTB nih Pak.
ada 56 perguruan tinggi swasta. Di masing-masing kabupaten tuh minimal satu, bahkan tidak ada yang satu. Kalau dulu umat ini mendominasi PTS, karena terutama mahasiswa dari Pulau Sumbawa, kalau tidak lulus di Undan tuh, atau dulu jarang masuk IAIN. Sekarang sudah jadi UIN banyak Pak, yang masuk di UIN. Nah pilihannya pasti ke umat dulu. Sehingga dulu sempat mahasiswa kita sampai 15.000 mahasiswa umat ini. Karena nah sekarang di Bima saja perguruan tinggi ada 7 Pak. Dompu ada 4. Sumbawa banyak lagi. Gubernur saja punya perguruan tinggi 5. Beliau itu punya perguruan tinggi, ada 5 perguruan tinggi. Nah inilah menjadi nah, tetapi kita tidak membatasi berdirinya suatu perguruan tinggi. Tinggal masyarakat memilih siapa yang berkualitas. Kan itulah yang kita bangun kualitas itu dengan meningkatkan sumber daya manusia serta menyiapkan sarperas yang memenuhi standar. Nah itu yang sedang kami lakukan sekarang Pak Prof. Ya mohon maaf, kami belum punya guru besar. Nah, beliau ini home base-nya di Busowa. Universitas Busowa itu didirikan oleh orang kaya di Sulawesi Selatan. Nah, Aksa Mahmud iparnya JK. Itu yang punya. Nah, beliau itu home base-nya di situ. Cuma mendirikan juga perguruan tinggi ini di Sengkang, di kampungnya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, sekaligus rektor beliau sekarang, Rektor UNMU Makassar, Profesor Ambu AC. Nah, inilah bersama beliau mendirikan perguruan tinggi ini di kampungnya Rektor UNMU Makassar semestinya. Nah, tapi dikasih Pak Prof. Imran untuk mengurus itu, karena Pak Ambu AC mengurus UNMU itu. Nah, oleh karena itu, insya Allah kerjasama ini tentu tidak lagi kita melihat wilayah jauh dan dekat, karena dengan teknologi sekarang tidak ada yang jauh, sama-sama dekat. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan Pak Prof. Tentu kami akan menimba pengalaman, terutama dalam rangka meningkatkan jafung dosen. Nah, dan sekarang kami belum bisa ke profesor, baru mendorong dosen-dosen untuk ke lektor kepala. Nah, mudah-mudahan tahun ini pun baru 2 orang yang keluar Pak Sahrir. Nah, mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapat minimal 5 atau 7 orang yang lektor kepala. Baru sampai ke situ Pak kami berjuang nih Pak Prof. Karena pengalaman Pak Prof Imran yang di Uniprima ini bisa kita gali dari situ. Mungkin dengan penelitian bersama, dengan menulis bersama, atau menulis di jurnal yang beda. Kami punya jurnal juga sekarang, sudah punya jurnal Sinta 2. Artinya sudah akreditasi cukup bagus. Nah, mungkin dengan kerjasama ini insya Allah kita bisa melakukan studi banding atau melakukan penelitian dan menulis secara bersama-sama antara dosen yang ada di Umat dengan dosen yang ada di Uniprima. Kami punya 7 fakultas Pak Prof. Ada Fakultas Ilmu Sosial Politik, FISIP, dengan 4 program studi. 5 ya. 5 program studi. Ada di pemerintahan, ada di publik, ada di bisnis, S1 ilmu perpustakaan dan D3 perpustakaan. Kemudian Fakultas Hukum, ada kemudian FKIP dengan berapa prodi? 8 prodi. FKIP 8 prodi, kemudian Fakultas Agama Islam 4 prodi. Fakultas Pertanian 2 prodi, Fakultas Teknik 5 prodi, dan Fakultas Ilmu Kesehatan baru 2 prodi. Jadi tapi ada S1 kebidanan, ada S1 farmasi dan D3 farmasi. Nah, alhamdulillah secara akreditasi institusi ini fakultas apa yang belum? Pasca sarjana, baru tahun ini Pak Prof. Bisa buka pasca sarjana ilmu hukum dan S1 ilmu lingkungan, S2 ilmu lingkungan. Baru mulai terima masuk baru tahun ini. Alhamdulillah kita dari 7 fakultas ini, secara institusi kita sudah terakreditasi B, artinya baik sekali. Kemudian program studi dari 31 program studi sudah 22 akreditasi B, 1 yang A. Yang lainnya karena memang dalam 2 tahun terakhir ini kami membuka 9 prodi baru, Pak. 2 tahun terakhir ini. Nah, ini yang sekarang sedang menuju akreditasi besok. Hari Senin itu sudah akreditasi ya untuk S1 tambang.
Nah itu barangkali Pak Prof gambaran yang ada pada kami. Nah, sekali lagi kami berjuang tadi dari untuk ukuran perguruan swasta, ranking yang dikeluarkan oleh rank itu kita berada di posisi perguruan tinggi swasta terbaik untuk di NTB peringkat pertama. Untuk 3 tahun terakhir tiap tahun kita menduduki peringkat pertama, termasuk juga yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah dikeluarkan oleh rank itu untuk perguruan tinggi seluruh gabung negeri swasta kita di urutan kedua setelah UNRAM. Nah justru UIN di urutan ketiga. Nah itu barangkali posisi kami. Nah, kami nanti mohon ya kalau masih ada waktu sebenarnya Pak Prof bisa isi kuliah umum kan. Nah, sampai kapan ada di sini? Besok udah pulang. Kalau ada waktu ya sekali-sekali mungkin nanti kebetulan pulang ke Bima atau apa. Nah di Bima Pak Prof, alhamdulillah sebentar lagi akan keluar izin STIH menjadi Universitas Muhammadiyah Bima. Jadi sudah sekarang kemarin saya pulang ke Bima perbaiki sedikit, insya Allah akan sudah memenuhi standar syarat untuk universitas. Ya kalau ke Bima jangan lupa Bapak mampir di Bima karena ada IAIN, jadi ada STIH sekarang kan berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Bima. Saya kira itu Pak Prof, sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak pada hari ini. Memang beliau bertanya Sabtu libur, walaupun libur kita tidak ada istilah Pak Prof. Tamu itu harus kita siapkan waktu. Nah oleh karena itu sekali lagi kita merasa bersyukur bisa bertemu di samping sesama perguruan, tapi ketemu saudara ini penting gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Rektor Umat Bapak Dr. Haji Arsyad Abdul Ghani MPD yang sudah menyampaikan sambutan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Imran Ismail MS untuk menyampaikan. Silakan. Alhamdulillah ya Pak Rektor. Saya menyapa dulu pertama-tama saudara saya, walaupun kali ini baru sering ketemu di dunia digital ya. Bapak Dr. Haji Arsyad Ghani, Rektor Umat Das Muhammadiyah Mataram. Kalau di foto ya itu belum mudah sekali. Saya pikir saya lebih tua. Ternyata beda bulan dengan saya, tahun yang sama. Jadi kami seumur Pak Rektor. Ya, alhamdulillah ini. Sebetulnya ini kedatangan 2-3 pulau terlampaui. Jadi acara keluarga, tapi sebagai pengabdi di perguruan tinggi, apa salahnya? Saya kelakar dengan beliau ya. Kalau hari Sabtu libur nggak di umat itu libur, tapi kalau bisa kegiatan kampus ya kenapa tidak, saya bisa undang para pejabatnya juga. Sangat direspon sekali, oleh sebab itu penghargaan yang tinggi untuk Pak Rektor. Yang saya hormati Pak Ibu Wakil Rektor, para pejabat struktural, kepala lembaga, kepala biro, para dekan, mungkin juga ketua prodi dan staf, khususnya Pak Asbah ya, Pak Asbah ya, sebagai komunikator dalam rangka kerjasama ini. Pak Rektor ini hadir di Zoom, ada Wakil Rektor, ada Asisten Direktur Pasca, ada Ketua Prodi, ada Kepala Biro dan Kepala Lembaga. Saya tidak bisa lihat secara jelas, tapi ada tadi saya lihat. Itu satu apresiasi dari kawan-kawan kita di sana, Pak Rektor. Bapak sekalian, saya di mungkin susah menyebut kalau pertama kali. Biasa disingkat Prima, Uniprima. Ada kawan-kawan yang pernah ke Sulawesi Selatan, pernah mendengar Kota Singkang. Itu
Ya, in the world. Tenun ya, alat tenun bukan mesin. Ya, yang kalau orang cari sutra itu pasti di Kota Sengkang. Tadi lahir Profesor Ambo Asia itu di situ, pimpinan Rektor Unismo Makassar. Bapak sekalian, Universitas Puri Nagalatung itu baru bergabung, baru sekitar 3 tahun. Sebelumnya ada 4 fakultas, Pak. Ini yang digabung sehingga ada penghargaan dari Menteri 2 program studi baru dikasih. Jadi jumlah prodi hanya 12, mahasiswanya belum sampai 5.000, 4.000 lebih. 2 program studi dan ada pasca sarjana, 4 fakultas, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Keguruan dan Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan. Baru itu Pak Rektor. Tetapi dalam perjalanan juga kita ingin mengikuti jejaknya umat. Ini bukan pertama kali kami mengadakan MOU dengan Universitas Muhammadiyah. Di Sulawesi Selatan, Universitas Muhammadiyah Makassar namanya, Unismo. Unismo namanya sana Pak Rektor. Universitas Muhammadiyah Parepare Unpar namanya. Universitas Muhammadiyah Sinjai UNSI. Universitas Penajaran Kendari Pak Rektor, Universitas Muhammadiyah Kendari UMK. Iya di Kendari itu. Di Universitas Muhammadiyah Boni. Hampir semua Universitas Muhammadiyah kami adakan MOU. Dan sekolah Muhammadiyah itu maju-maju. Ya, saya tanya tadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat kita ranking pertama. Ya. Kalau di Sulawesi Selatan di bawah lembaga layanan perguruan tinggi wilayah 9 di sana, Sultan Batara namanya, Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara. Dulu 6 provinsi, sekarang sudah pecah. Tinggal 3 provinsi itu 246 perguruan tinggi swasta. Di Makassar lebih 100 Pak Rektor, di Kota Makassar sendiri itu. Di Sulawesi Selatan maksud saya lebih 140-an. Kami masuk di dalam salah satu. Sebagai perguruan tinggi baru, kaitan dengan anjuran kebijakan Mas Menteri ini, kita harus memperbanyak mitra, kolaborasi kemitraan dengan perguruan tinggi swasta lain maupun perguruan tinggi negeri. Di luar Sulawesi Selatan ini yang kedua setelah Kendari Pak Rektor. Universitas Muhammadiyah Kendari malah ada pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itu yang membuat kami harus melakukan MOU. Siapa tahu suatu saat kita bisa bermitra, mungkin ada kelebihannya umat yang bisa kami contoh, ya, bisa kami ikuti, demikian sebaliknya. Kemarin ini kami ada 2 program tinggi swasta di wilayah 9 itu yang memenangkan seleksi detasir, ya, perguruan tinggi swasta sasaran, Pertisas namanya, dari Kementerian. Alhamdulillah Uni Prima ini salah satu, ya, dengan Universitas Muhammadiyah Sidin dan Rapang, UMS jauh sana Pak. Ada di Maros itu namanya Umma juga, Universitas Muslim Maros. Ya, kalau kita T, ya, kalau dibuka di internet mungkin ada Umma, Universitas Muslimin Maros, Umma dia. Dan ternyata kita ini tidak ada samanya. Itu sekilas Bapak Ibu mengenai Universitas Muhammadiyah. Disingkat Uni Prima. Suatu saat nanti Pak Rektor bertandang ke Sulawesi Selatan, ya, kami juga undang untuk bisa datang di Kota Sutra di Sengkang. Selanjutnya kaitan dengan MOU Bapak Ibu sekalian, karena saya home-base-nya di Universitas Musua itu luar biasa, ratusan MOU-nya, ya, bahkan sampai luar negeri. Apa salahnya kita bisa mencontohi sebetulnya? Dan bukan hanya itu yang dihitung, sebenarnya sudah ke MOA mereka. Bukan MOU tapi MOA, bahkan sudah implementasi agreement IA, nggak salah. Ya, kita harapkan nanti Pak Rektor bisa berlanjut ke MOA bahkan ke IA.
Kami itu tiap tahun dari sebelum COVID ini, tiap tahun memberangkatkan mahasiswa itu ke Jawa dan bahkan pernah ke luar negeri. Terlalu banyak di Pulau Jawa. Nah sekarang kenapa enggak ke Mataram juga itu? Itu sasaran saya. Tapi kita harus buka dulu jalurnya. Ternyata saya ikuti perkembangan umat ini di bawah kepemimpinan Rektor Pak Dr. Haji Arsyad Ghani, luar biasa percepatannya. Apalagi tadi disampaikan cukup banyak program studi yang sudah ada dan akan dikembangkan. Saya bicara di ruangan beliau menyampaikan kami ini dalam percepatan bukan guru besar dulu karena rektor kepala ya, untuk jabatan fungsional. Memang hampir semua perguruan tinggi swasta membentuk panitia itu tim percepatan jabatan fungsional. Bahkan di tempat saya itu tim percepatan guru besar ya, disebutkan oleh beliau ada di sini 60 lebih doktor ya. Tapi belum ada yang guru besarnya. Saya bilang bisa ada lompatan guru besar ya. Dari rektor ke guru besar ya. Yang penting bisa dipenuhi angkat kreditnya. Persoalannya satu saja itu, jurnal. Beliau mengatakan saya sanggup membeli jurnal bagi dosen yang menyiapkan itu. Ini luar biasa. Jarang saya dengar itu kalau walaupun saya rektor mendengar berani mengatakan seperti itu. Tapi rektor umat berani mengatakan saya sanggup membayar jurnal itu. Kan itu kendalanya kita sebagai dosen untuk naik jabatan sampai ke guru besar. Bahkan kemarin karena saya masuk tim percepatan guru besar juga Pak Rektor, disiapkan satu jurnal itu yang kuis 1 bisa masuk kuis 1 minimal kuis 2 untuk guru besar itu 30 juta satu jurnal. Ini siapkan 50 luar biasa. Nah persoalan sekarang mau enggak kita tawaran rektor itu kita terima? Ini luar biasa, rugi kita. Jarang ada begitu. Nah, ini kita dorong betul, ini kan kebanggaan kita. Walaupun saya di Sulawesi Selatan, saya selalu ikuti bagaimana perkembangan perguruan tinggi swasta kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya kalau pulang kampung, Pak Rektor, saya siapkan waktu untuk memberi kuliah umum, baik di taman siswa itu, Dr. Ibnu barangkali itu, maupun di Muhammadiyah. Istilah Muhammadiyah ada mastorat apa selalu. Ya, tapi kami pandemi jarang pulang kampung. Saya guru besarnya administrasi publik, saya di Sospol dulu dia. Pak Dedi, ya, saya senang sekali kalau diundang Pak Dedi, Pak Rektor. Senang sekali gimana perkembangan administrasi publik ini. Ya. Selanjutnya melalui forum yang terhormat ini, Pak Rektor dan Ibu para pejabat, Bapak Ibu pejabat, kami mengharapkan kerjasama ini bisa berlanjut. Ya, tidak hanya sampai MOU saja, tapi kita ke MUA dan IA. Apa-apa yang kami bisa petik dari umat, itu dengan senang hati kami bisa. Suatu saat kami bisa mengantarkan mahasiswa kami atau dosen kami untuk bisa datang di Mataram ini. Saya sendiri masih asing Pak. Paling transit Mataram, belum tahu kota Mataram. Tapi saya tahu sekali orang-orang yang ada di Mataram, termasuk Pak Rektor. Ternyata saudara saya. Mudah-mudahan sebagai penutup sambutan kami, sekali lagi menyampaikan penghargaan tinggi pada Pak Rektor, para pimpinan struktural atas berkenan menandatangani MOU ini. Saya juga menyampaikan terima kasih pada para pejabat struktural di Universitas Porimagalatung, Uniprima. Semoga momen hari ini, kesepakatan hari ini kita bisa laksanakan di masa-masa yang akan datang di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita memasuki acara selanjutnya yaitu penandatanganan
nota kesepahaman antara umat dengan Uniprima. Kami persilakan Pak Rektor mengambil tempat. Mungkin bisa lanjut foto bersama, Bapak Ibu sekalian. Profesor Dr. Imran Ismail, Rektor Universitas Tuang Rima Galatung Uniprima, Sengkang, Sulawesi Selatan. Saya Haji Syahrir Idris, PhD, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ini sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak kedua rektor tadi, Rektor Umat dan Rektor Uniprima, kaitan dengan percepatan kenaikan jabatan fungsional. Saya ditunjuk oleh Pak Rektor lebih kurang setahun yang lalu untuk menjadi ketua tim Jafung. Ya, alhamdulillah sudah ada keluar SK Jafung Lektor Kepala atas nama Dr. Islami Rushida. Jadi beliau resmi menjadi Lektor Kepala sekarang. Mudah-mudahan Dr. Ibrahim akan segera keluar Lektor Kepalanya. Dan alhamdulillah kita sudah punya asisten ahli yang cukup banyak sejak setahun yang lalu dari tidak punya Jafung. Kemudian kita juga punya lektor beberapa yang promosi sejak tahun yang lalu. Ya, kalau dijumlah semuanya udah lebih dari 10 orang yang mengurus pangkat ini.
Ya memang seperti yang dikatakan oleh Pak Profesor Imran tadi, bahwa kendala yang paling berat atau tantangan paling berat untuk para dosen untuk naik pangkat itu adalah jurnal penelitian. Kami tim itu bolak-balik, ini banyak jurnal yang masuk, tapi setelah dicek di link yang diminta, ternyata jurnal itu banyak yang double misalnya, maka kami tim kembalikan untuk membuat yang baru. Mengapa sedikit jurnal? Rupanya penelitian teman-teman juga belum begitu banyak, tapi rektor sebagai pengambil kebijakan telah memberi insentif yang bagus. Kita diberikan, para doktor ini diberikan hibah penelitian ya 8 juta per tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini terus berjalan. Kemudian selain hibah kompetitif, alhamdulillah dari penelitian itu teman-teman sudah banyak melakukan submit di jurnal minimal Sinta 2 sesuai persyaratan untuk itu. Yang mudah-mudahan ke depan siapapun jadi wakil rektor 2 nanti bisa membackup kita untuk proses percepatan ini dengan insentif dan lain-lain. Dan yang lain juga kami butuh kerjasama penelitian, karena di kementerian ini juga punya mengalokasikan dana yang cukup banyak untuk penelitian kolaboratif antar perguruan tinggi. Yang mudah-mudahan nanti dengan adanya MOU nanti akan ditindaklanjuti dengan MOA maupun IA, sehingga dosen Universitas Muhammadiyah Mataram bisa melakukan penelitian bersama dengan dosen Uniprima, insya Allah. Dan di Majelis Dikti juga memberikan skim penelitian seperti ini. Ya, sejauh ini kita masih belum menemukan partner penelitian di kampus lain karena memang baru. Mudah-mudahan ini menyemangati kita semua. Insya Allah. Dan kemarin waktu KKN Mas juga itu Pak Rektor ada penandatan kerjasama antara umat dengan Universitas Muhammadiyah Sinjai. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin nanti kalau Pak Rektor diundang ke Puang Rimang Galatung, ya bisa sekaligus ke Sinjai untuk menindaklanjuti MOU itu. Ini dari kami, ya permohonan dan kita dari sini bisa menindaklanjuti cepat ini. Sudah ditawarkan oleh Pak Rektor Puang Rimang Galatung untuk ini, insya Allah. Ini aja, ya mohon ya karena kita juga ingin jadi profesor ini, ya mungkin bisa cerita sedikit bagaimana teman-teman sudah lektor kepala ini bisa cepat profesor. Dan kita undang juga di profesor di dalam rangka menyemangati teman-teman. Kita rutin mengundang Profesor Tajudin. Di sini juga profesor baru Pak Dr. Profesor Buan Ansori dari Unram untuk itu ya. Sekarang ada Bapak Profesor sendiri sudah datang sekali ke sini. Mudah-mudahan ini menyemangati kita untuk cepat menjadi guru besar, menjadi lektor kepala dan seterusnya. Ini aja harapan kita dari sini. Sekaligus informasi tambahan. Siapa tahu dengan informasi yang ada ini cocok dengan Universitas Puang Rimang Galatung sehingga mudah kita melakukan MOA, menindaklanjuti MOU hari ini. Terima kasih Pak Bapak Rektor dan Bapak Rektor Umat atas kesempatan saya untuk berbicara di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kesempatan yang diberikan pada saya, yang saya hormati Pak Rektor Umat beserta Rektor Uniprima. Nah, alhamdulillah agak sedikit susah sebut Puang Rimang Galatung.
Masya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah Pak, sebelumnya mohon maaf, salam takzim juga dari pimpinan kami Pak Dekan. Kemudian kami kebetulan belum bisa hadir, alhamdulillah saya mewakilinya. Selanjutnya terkait menarik apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor Prima terkait dengan harapannya apa terkait dengan kerjasama yang tadi sudah kita tanda tangani, tentu kami berharap sama akan ditindaklanjuti dengan MOA tadi. Dan selanjutnya sedikit informasi rencana kami, alhamdulillah di Visipol Pak, kami ada 5 program studi. Yang pertama adalah administrasi publik, kemudian administrasi bisnis, administrasi ilmu pemerintahan, B3 perpustakaan, dan S1 perpustakaan yang baru keluar. Nah, untuk kedepannya memang kami sedang sama apa yang menjadi arahan pimpinan kami dan rektor, bahwa kami sedang memproses untuk membuka pasca sarjana administrasi publik. Nah, mungkin salah satunya kami adalah kekurangan daripada SDM itu sendiri terkait dengan kepangkatan dan sebagainya. Untuk itu kami juga ingin tahu apa ada tips mungkin sedikit bisa diceritakan kepada kami bagaimana untuk bisa meningkatkan tadi itu Jafung. Nah, alhamdulillah apa yang tadi disampaikan kami pimpinan rektor kami berkaitan dengan dukungan dana yang tadi untuk melakukan semangat penelitian, inilah mungkin salah satu jalan. Mungkin ada sedikit bisa kerjasama kami dengan Unit Prima untuk bisa ditindaklanjuti bentuk penelitian dan sebagainya itu ya, mohon mungkin kami diberikan tips dan trik ke depannya untuk bisa kita tindaklanjuti secara bersama-sama. Mungkin begitu sedikit Pak dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Rektor dan yang saya hormati pula Pak Rektor dari Uniprima. Alhamdulillah bisa kesempatan hadir di sini ya untuk menandatangani MOU. Ada beberapa hal mungkin yang kami harapkan nanti ke depan bisa melakukan kerjasama, terutama dengan program Merdeka Belajar ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa, kalau harapannya nanti bisa pertukaran pelajar, itu juga bisa kita lakukan. Nantinya kami kan selama ini, alhamdulillah memang melalui hibah sudah beberapa kerjasama kita lakukan, tetapi itu fokusnya kemarin kita kerjasama di Fakultas Muhammadiyah Solo. Jadi ada 2 orang kami kirim untuk Fakultas Teknik yang khusus untuk teknik sipil. Yang untuk PWK itu kita masih di internal. Jadi ketika Merdeka Belajar ini ada hal memang terkait dengan kerjasama seperti itu. Terutama nanti bisa juga kita melakukan kerjasama, misalnya ya udah tadi misalnya guru yang magang, dosen yang magang ke ini atau dosen yang magang ke sini, misalnya juga seperti itu. Atau nanti terutama kami sangat berharap kerjasama di bidang penelitian. Nah, kami tidak tahu sejauh mana di Fakultas Teknik di Uniprima ini terkait dengan misalnya perkembangan penelitian. Kalau bisa dibilang kendala kita memang ketika melakukan kerjasama penelitian adalah bidang keilmuan. Yang kedua terkait dengan peralatan yang ada. Nah, inilah yang mungkin juga jadi catatan penting seandainya ke depan ada kerjasama yang kita akan buat, dan tentunya nanti ke MOE Pak ya, MOE bisa berjalan. Sebenarnya ke depan harapannya sih tadi kalau peningkatan kualitas dosen tadi, satu ya di bidang penelitian khususnya
dan pengabdian masyarakat kalau bisa Pak. Kita bisa mungkin ke sana, dari sana bisa ke sini kan seperti itu, sehingga nanti kita bisa kolaborasi di situ. Pertukaran mahasiswa bisa juga dalam bentuk pengabdian juga, mungkin KKN-nya di sana atau di sini, itu kan kita serahkan kepada LPPM kan nantinya. Nah ini yang kita beberapa yang kita perlu explore, misalnya di sana misalnya ada daerah tambang apa yang bisa kita ini, mungkin kita bisa melakukan kerjasama seperti itu. Mungkin nanti harapan saya sih di Fakultas Teknik itu bisa lebih spesifik, tidak sebatas MOU saja, tetapi nanti bisa di breakdown menjadi, kalau kami ya PKS lah, kami kan kadang-kadang juga PKS itu lebih spesifik apa yang kami harus lakukan. Nah inilah yang harus lebih tegas dan jelas dan harus dilaksanakan menurut saya. Karena kenapa ini penting? Pentingnya buat akreditasi nanti. Akreditasi kami juga, akreditasi juga tentunya di prodi bahkan nanti di perguruan tinggi. Dan ke depan kan ini kan menjadi lebih berat Pak, karena ada kalau di teknik kan lamtek ya, lam teknik. Nah ini juga menjadi, kalau ke depan ini kan sudah baru lagi konsepnya, dan saat sekarang ini memang kalau misalnya kita sebatas, nah saya sih sebenarnya berharap nanti Pak, misalnya nanti MOU-nya itu lebih kepada misal di bidang, karena pertanyaan di akreditasi kan ada penelitian, ada pengabdian, ada pendidikan. Nah ini kan mungkin harus jelas nanti mungkin di situ nanti di ininya, sehingga nanti kita ini kan masih umum MOU-nya. Mungkin bisa secepatnya kalau bisa Pak, nanti juga bagus juga nanti ke depannya. Kalau bisa kerjasamanya nanti di tingkat prodi, ya prodi nanti melakukan kerjasama. Kalau bisa di tingkat fakultas, kita siap melakukan fasilitas seperti itu. Saya pikir itu mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mulai Pak. Semuanya bersama. Yang pertama, Jafung. Ini persoalan dosen di mana di Jafung. Ada yang sudah puluhan tahun di asisten ahli saja. Itu nggak mau naik-naik jabatan ke rektor. Ada juga cukup lama di rektor. Tidak penting itu. Padahal substansi dosen itu di situ. Ya, dosen kan di situ. Ya, berapa lama di rektor? Berapa lama di rektor kepala? Kenapa Anda mau jadi guru besar? Ini saya tantang. Itu rektornya. Tapi kan 60 dokter di sini, 60 lebih dokter. Semuanya harus punya niat untuk jadi guru besar. Untuk sampai ke sana itu tentu ada cara, ada diperlukan ketekunan dan gitu. Itu motivasi tinggi dari kita pribadi-pribadi. Yang secara keseluruhan, secara umum kita tahu bahwa biasanya kendala keuangan itu. Kendala dana kalau kita membuat suatu jurnal itu di situ anunya. Tapi biar ada uang tidak cukup juga kalau kita tidak serius membahas jurnal itu. Ada pengalaman saya di tempat saya aja, karena saya masuk tim percepatan guru besar dari 8 orang, ada ketuanya. Luar biasa, untuk menjadi profesor itu harus minimal Q1, Q2 ya, Q1 Q2. Tapi di dalam coaching kita diprioritaskan bagaimana bisa jurnal itu menjadi Q1. Dari Pak Rektor, itu dibahas itu bisa 2 hari. Jadi memang perlu kesabaran, ketekunan. Jadi kalau kita biasa-biasa saja, Pak Dr. Sari ditolak saja, sama mungkin tidak dilihat. Judulnya mulai dari judul saya dulu ini layak enggak untuk Q1, layak untuk Q2. Itu butuh. Kalau itu tidak bisa, jauh itu. Kalau untuk lektor kepala itu bisa Q3, Q4 ya, bisa. Tapi saya kira ada tatanan membuat jurnal itu ada caranya. Caranya memang tidak ada yang sulit kalau kita mau. Ini dicoba ini karena perintah di tempat saya itu harus sudah ada menghasilkan guru besar awal tahun minimal 5. Dari saya cerita bukan di Unipima, kan di sana kurang besar. Di tempat saya di MB saya ada 94 doktor. Setelah tim percepatan menyaring untuk calon profesor itu jadinya 25 orang. 25-nya digodok.
yayasan menyiapkan dana seperti Pak Rektor tadi untuk pembiayaan jurnal. Nah, ini dana disiapkan, tidak bisa lolos jurnal kalau juga teknik membuat jurnal itu tidak dipenuhi. Nah, ini yang kita coaching sekarang. Sudah jalan 3 minggu. Sehingga targetnya pada awal tahun sudah ada yang diusulkan. Sampai Desember sudah klop itu barang dan sudah jurnal sudah bisa disubmit. Mudah-mudahan awal tahun sudah bisa diusulkan. Itu kiat-kiat perguruan tinggi swasta. Pak Rektor sudah melakukan itu. Tinggal kita ini person mampu enggak, Dr. Syahrir, Dr. Islami ini mampu enggak kawan-kawan lain ikuti itu keinginannya Pak Rektor. Di mana-mana perguruan tinggi sama itu. Tapi jarang seperti yang saya sebut tadi, saya rektor sama dengan beliau, tapi beliau mampu menyiapkan dana sebanyak itu. Saya tidak mampu. Ya, ini kan harus direspon, ya. Responnya luar biasa. Jadi itu bicara teknis Pak Dokter ya. Tapi di sini hanya motivasi saya sampaikan. Kemudian mengenai program studi pasca, ya. Kami sudah lama sudah memiliki pasca sarjana administrasi publik sejak tahun 2003 itu. Ya, sekarang baik sekali ya, kategori B, kalau C itu kalau A itu susah ya. Karena untuk ukuran kami, tapi itu kan sudah lumayan itu. Baik sekali. Kategori baik sekali sekarang ini. Yang penting dokternya. Setelah MOU kita ini bisa dipinjam Pak Rektor. Nanti kita memiliki 3 dokter kita di sini, administrasi publik, 2 bisa dipinjam melalui MOU. Ya, kami lakukan begitu. Ya, ya, bisa Pak Jom. Jadi yang ada Fakultas Ilmu Administrasi di Brawijaya juga ada kayaknya. Tapi harus ada MOU dulu Pak Rektor dengan Brawijaya. Jadi sepanjang perguruan tinggi sudah di MOU, mungkin ada tenaga kami yang bisa dipinjam, bisa Pak. Iya, bisa pindah ronde sementara juga bisa. Nanti setelah terbit SK Prodi itu kembalikan lagi. Itu biasa itu Pak. Tapi harus ada MOU Pak Dekan ya. Harus ada MOU dulu. Nah, inilah manfaatnya MOU. Saya kirim dulu Pak Dedi, sudah ada Pak. Tinggal dulu. Ya. Tinggal Pak Dedi ke Makassar. Iya, kita tunggu. Ya, banyak Pak, banyak. Mitra kita di sana kalau satu kerjaan Pak Rektor di sana mungkin ada 6. Tiap kabupaten ada universitas. Itu kan dari sekolah tinggi sebelumnya. Dari sekolah tinggi sudah universitas semua yang perguruan tinggi Muhammadiyah. Dan mereka itu punya forum. Ada forum rektor khusus UNES Muhammadiyah. Itu maju. Nah, kami ikut di situ, maksudnya dengan perguruan tinggi secara parsial ya. Kami karena kenal semua rektornya, ya, termasuk yang dari Sinjai tadi sahabat karib itu Dr. Umar Congge. Mudah-mudahan itu Pak ke depan kita teknis ya, itu bisa MUA dan IA. Ini wakil rektor biasa di bidang kerjasama memang betul. Pak Dr. Muhammad Nur, MPD. Untuk Pak Dr. Islami, ini berapa mahal itu dokternya beliau ini ya. Dari Jepang ya Pak. PWK, sipil ya Pak, sipil. Saya di tempat saya, bukan di Universitas Penanggalan, karena tidak ada teknik di sana. Ya, tapi di Humbes saya ada fakultas teknik. Dan itu cukup maju Pak Rektor karena prodi PWK-nya itu akreditasi A. Iya, S1 Universitas Boswa. Nah, sekarang sudah ada S3 PWK-nya. Karena akreditasi A S1 S2-nya dan sudah mengelola, sudah tahun kedua ini membuka program studi PWK. Jadi memang bisa, di sana juga terbuka untuk MOU dengan kita, Pak Rektor. Jadi kalau ke Makassar, beberapa perguruan tinggi bisa MOU. Nanti kami bantu fasilitasi dengan teman-teman pimpinan perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan.
Ya, memang harus begini sekarang. Harus bermitra itu. Ada pakar ekonomi dunia itu saya biasa ikuti 3 lompatan itu, lompatan fisik dalam 4,0 ya, lompatan biologis dan lompatan digital ya. Ini kan era digital. Mahasiswa kita bisa tukarkan, dia tidak datang sini tapi kan melalui Zoom bisa. Misalnya, Pak, dosennya ada di sini, tapi mahasiswanya ada di seberang Sulawesi Selatan sana. Misalnya ada di Jawa, bukan lagi hal yang, iya. Jadi ya, Pak Rektor bersama ini, saya kira bisa lebih keluar ya dari keputusan lain dalam rangka MOU. Kami yang kecil saya kok bisa ini motivasi. Saya salut sekali apresiasi langkah yang dilakukan Pak Rektor. Saya kira lebih teknis nanti Pak Dekan ya, kita bisa Pak Kepala LPPM ya. Nanti dunia riset Pak bisa. Kami mungkin ada bisa kerja riset bersama ya. Itu bisa di kampus kami bisa. Selanjutnya secara teknis ya. Terima kasih. Ya. Ya. Ya, masih. Saya punya rektor itu. Jadi saya rektornya itu. Rektor. Hah? Oh iya benar. Ya. Beliau dekan teknik Unhas dulu. Oh Jepang. Betul alumni Jepang. Oh. Nanti saya sampaikan salam Pak Islami. Ya. Beliau rektornya sekarang. Beliau rektor masih muda sekali dan beliau senang ada mitra kerjasama. Ya. Bagaimana? Oh ya, ya. Ini. Ya. Ya. Yang kita bahas sekarang ini, yang kita coaching itu, kita latih betul itu, enggak ada ini. Jadi ajukan kita enggak ada untuk penelitian, untuk kepentingan. Untuk sekali ya. Jadi silakan berlomba teman-teman untuk jangan simpan ijazah dokternya lebih lama di rumah. Itu untuk apa kita sekolah? Iya, andaikan Pak Rektor ini masih punya kesempatan untuk raih guru besar, kenapa tidak? Saya kira seperti ada aturan, berubah aturan, beliau bisa jadi profesor juga. Walaupun bukan profesor ya, profesor dari negara ya, sekarang sudah profesor beliau. Profesor masyarakat. Ya Pak Rektor sudah profesor masyarakat. Saya kira itu Bapak, terima kasih. Terima kasih. Insya Allah Pak Prof. Nah, COVID ini kan sudah bereda. Ini PBK Pak Islami, kita minta difasilitasi dengan Busowa ini. Nah, kayak gitu. Kemudian di administrasi publik di Pak Prof di Uniprima ada sudah 2003 loh berdiri pasca sarjananya Pak Dedi. Kita ini berdiri tahun 80 Pak. Ini prodi itu prodi tertua di umat ini. Sejak pertama berdirinya umat tahun 80. Nah, jadi termasuk tadi kebidanan saya kira perlu kita tindak lanjuti. Tapi yang paling utama memang terus terang aja saya itu profesi dosen itu saya menjadi prioritas Pak sekarang ini. Bagaimana saya ingin punya paling tidak 1-2 guru besar lah. Saya berhenti jadi rektor itu sudah ada 2 guru besar. Ada kebahagiaan yang kita banggakan sebagai pimpinan. Nah, kan gitu Pak. Jadi ini penting bagi kita teman-teman semua. Harus dosen itu bukan dilihat
berapa rumah mau berapa, ada teman sini, saya bilang, ya adik sih Pak, dosen, datang saya, Kak ini saya punya uang banyak, enggak bangga saya, tapi kalau kamu guru besar baru saya bangga, saya bilang. Nah, itu. Kalau dia beli rumah itu selalu datang ke saya beli rumah ini 2,4 miliar. Udah kapan kamu guru besar, saya bilang itu. Nah itu selalu saya bilang, nggak ada orang tanya kamu punya rumah banyak. Nah ini karena dosen itu identik dengan guru besar kan begitu. Jadi kalau enggak meraih guru besar sudah sekolah dokter itu sekolah yang susah menurut saya, terus terang aja. Waktu masih S1 S2 itu kan enggak biasa saja. Tapi di dokter saya 2 kali operasi Pak Prof, terus saja baru selesai disertasi itu. Stres saya. Jadi sampai saya operasi terakhir itu operasi empedu Pak. Ya karena stres saja sebenarnya itu menghadapi selesai disertasi itu. Bayangkan Pak, saya bisa 2 kali seminggu pulang balik Jakarta. Bola balik Jakarta itu. Ya karena biaya sendiri, ya saya habis juga saya biaya itu. Nah, itu begitu susahnya raih dokter itu kok tidak, teman-teman itu kok tidak memanfaatkan ijazah dokter yang ada sudah lebih 15 tahun doktornya. Enggak, masih lektor Pak, menteri sudah dokter kepala. Masih lektor. Subhanallah, ini kan sia-sia gitu. Nah, sehingga itulah mendorong teman-teman untuk bisa menjadi guru besar. Saya bilang, Pak Sahril, Anda tuh sekolah di Amerika loh Pak. Pak Sahril alumni Amerika Pak. Jauh-jauh ke Amerika cari dokter, hanya sekedar dokter kan begitu. Tidak bisa jadi guru besar. Nah, Pak Islami Jepang, kan coba bayangkan. Nah, beliau ini staf ahlinya Nurin Abdullah loh Pak. Jadi selama Bupati Bantaeng itu pulang pergi Bantaeng dia. Iya. Karena Jepang itu ada jadi eksklusif karena harus mencari lebih percaya sama alumninya daripada orang lain itu Jepang itu. Jadi pejabat Jepang datang ke Indonesia biar mobil apapun lebih baik dia naik Toyota. Nah itu orang Jepang. Nah begitulah grupnya Pak Islam ini cari alumni Jepang itu. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu, saya kali gitu terima kasih. Mungkin hari ini Pak Prof Imran mau keliling dulu, kan belum nyampe juga ke rumah. Terima kasih, mungkin nanti kita bertemu di acara keluarga. Nah kemarin Ustaz aja bilang, sahabat keluarga itu siapa huruf dan nikah Ji? Pak Prof nanti suruh dan nikah, saya bilang. Nanti saya sambutan. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan kita akan berlanjut. Insya Allah Pak Prof. Tidak lama kami akan berkunjung ke Sulawesi. Karena Profesor Ambo itu beberapa kali minta untuk kita ke sana. Mari kita tutup sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.